Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ahadisan nabiyil mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdoli khalqihi Muhammadin al-mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi masabihad dilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati akhinal kiram Ustaz Fakhruddin, yang saya hormati Bapak Ustaz Arif. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama mengkaji kitab Tanqihul Qaul karangan daripada Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Mari sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa 'alaikum bil jamaah wa man syadza finnar. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab fadilah atau keutamaan ilmu dan ulama, dari mana bagian yang kedua melanjutkan pertemuan pada minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, barang siapa akrama memuliakan, aliman kepada orang alim, orang yang mempunyai ilmu, faqad akramani, maka benar-benar dia telah memuliakanku. Kenapa? Li'annahu habibi, karena orang alim itu termasuk orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka orang itu benar-benar sudah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya ada di dalam surga. Ai li'annaha muhal, karena sesungguhnya surga itu adalah tempat bagi kekasih Allah. Maka orang yang memuliakan Allah pasti akan ditempatkan di dalam surganya Allah, karena itu adalah tempat untuk orang-orang yang dikasihi atau orang-orang yang pilihan, yang dicintai oleh Allah.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, akrimu, muliakanlah al ulama'a, yaitu kepada para ulama, yaitu orang yang alim. Fa innahum, sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya'i, adalah para pewaris para nabi, pewaris para nabi. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramallah, maka orang tersebut benar-benar sudah memuliakan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu, yaitu adapun tidurnya orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu afdalu, lebih utama, min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ai naumul alimi alladzi yura'i adabal ilmi afdalu min ibadatil jahili alladzi la ya'lamu adabal ibadah. Artinya tidurnya seorang yang punya ilmu itu adalah lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Artinya tidurnya orang yang alim yang menjaga daripada adab-adabnya ilmu, ya, itu lebih utama. Artinya seorang alim kalau mau tidur dijaga adabnya, ya, sebelum tidur minimal wudu, dalam keadaan wudu, ya. Ada yang sebelum tidur sholat 2 rakaat, ya. Ada yang Sayyidina Utsman itu kalau mau tidur sholat witir terlebih dahulu, takut nanti tidak bisa bangun, ya. Takutnya bangunnya sudah subuh. Ini artinya tidurnya pun memakai ilmu, ya. Karena tidur itu adalah dimana seseorang tidak mengetahui dirinya sendiri, dia ada di mana, ya, gitu, yaitu ketika kita sedang tidur. Disitulah kita seolah-olah diajarkan bagaimana alam ruh, ya. Alam ruh, bagaimana kita tidak bisa tahu kita ada di mana, ya. Ini dengan cara mimpi, dan dengan cara mimpi inilah wahyu-wahyu para nabi terdahulu kebanyakan lewat mimpi, ya. Ani arafil manami ani adbahuka, ya, kata itu Nabi Ibrahim, bahwa saya mimpi menyembelih engkau anakku. Itu lewat mimpi, ya. Jadi wahyu-wahyu dulu pun, ya, sebelum Nabi Muhammad ada yang lewat mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidurnya alim ini karena tidurnya memakai ilmu, ya. Tidak asal tidur, ya. Oh, nggak bisa tidur, gimana biar bisa tidur, makan dulu, ya, makan dulu biar tidur blek gitu. Itu tidak diilmuin, ya. Ya, dengan ilmu itulah kita, ya, bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu tentunya ada ilmunya, ya. Ya, diantaranya para ulama dulu, ya, mengajarkan kalau kita mau tidur kita berbanyak baca sholawat sampai kita tidur, baca sholawat terus, ya. Sholat Jibril, ya, yang paling singkat adalah sholat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, terus sampai tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa ta'allama, belajar. Kalau dibaca ta'lamu, engkau mengetahui. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab, minal ilmi, dari ilmu, ya'malu, yang dimana dia beramal, ya, artinya mempraktekkan, ya, mempraktekkan bihi, dengan ilmunya. Aulam ya'mal, atau tidak mengamalkan
apa yang dia pelajari dari ilmunya itu. Ya, hanya sebatas tahu, tidak mengamalkan. Bagaimana? Karena maka ana sapa man itu afdhala, ya, lebih utama. Walaupun kita belajar tidak dipraktekkan, ya, itu lebih utama min ayyu sholliya, ketimbang yen toh salat sapa wong sapa man tadi alfa rakaatin ing 1000 rakaat. Apane tatawuan salat sunnah. Jadi lebih utama orang yang belajar ilmu, ya, walaupun baik dia mengamalkan ilmunya atau tidak mengamalkan, itu lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Dan ini menunjukkan wahada yadullu ala annal ilma asyrafu jauhiran minal ibadah. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia, ya, lebih mulia daripada ibadah itu. Tetapi walakin la budda lil abdi minal ibadah. Tapi jangan sampai di situ saja. Walakin la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi. Akan tetapi penting juga, ya, untuk seorang hamba itu beribadah dengan memakai ilmu, ya. Beribadah dengan ilmu. Wa illa andai kata dia tidak beribadah dengan ilmu, ya, artinya dia tidak beribadah dengan ilmu, ya, artinya ibadahnya ngawur gitu, ya, maka kana ilmuhu habaan mansura, maka ilmunya bagaikan debu yang bertebaran, ya, tidak ada faedahnya. Artinya ketika dia sudah mempelajari ilmu, nah, itu harus dibarengi dengan ibadah, ya. Sama, ya, ibadah tanpa ilmu juga, ya, tidak ada gunanya, habaan mansura. Demikian ilmu tidak dipakai untuk beribadah juga sama, ya, habaan mansura, bagaikan debu yang bertebaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ma min alimin la ya'malu bi ilmihi, tidak dari seorang orang yang bisa atau orang yang punya ilmu, la ya'malu, tidak mengamalkan sopo alim bi ilmihi, dengan ilmunya alim, illa nazallah, kecuali Allah akan mencabut ruhahu, kepada ruhnya alim, ala ghairi syahadati, yaitu meninggal tanpa mati syahid. Artinya seolah-olah dia mati dalam kekufuran. Wanadahu munadin minas sama, dan akan ada seseorang yang memanggil, ya, ada suara yang memanggil dari langit berupa ya fajir, hai orang yang fajir, orang yang lacut, ya, atau orang yang durhaka, khasirat dunya, engkau telah khasirta dunya wal akhirah, engkau telah rugi, ya, dunia akhirat. Ya, itu ada semacam suara yang mengatakan dari langit seperti ya fajir, ya, khasirat dunya wal akhirah, engkau sudah rugi dunia akhirat. Wan Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah yaqulu, Rasul bersabda, annal alima idza lam ya'mal bi ilmihi, sesungguhnya seorang yang punya ilmu, alim, idza lam ya'mal, ketika tidak mengamalkan ilmunya, bi ilmihi, dengan ilmunya, la'anahu,
maka akan melaknat kepada si alim apa al ilmu ilmunya sendiri yang akan melaknat kepada yang orang yang alim tadi. Min jaufihi, dari perutnya alim. Wa yal'anuhu, dan akan melaknat pada alim apa kullu syai'in, setiap sesuatu tola'at yang keluar alaihi pada alim apa asyamsu, matahari keluar. Wa taktubul hafadzah, dan akan mencatat malaikat hafadzah kulla yaumin, di dalam setiap hari, khotman ala sahifatihi, yaitu cap di dalam sahifah, lembaran catatan amalnya alim. Apa tulisannya? Hadza abdun ayisun min rahmatillah, ini adalah hamba, seorang hamba ayisun, yang putus dari rahmatnya Allah. Ketika seseorang itu sudah putus dari rahmat Allah, maka kemungkinan untuk masuk surga ini sangat berat. Kenapa? Karena orang masuk surga itu berdasarkan rahmatnya Allah. Ya Abdullah, hai hambaku, ya hai Abdullah, ya hai hamba Allah, ya mudayyi'ah huquqi sayyidihi, hai orang yang menyia-nyiakan hak-hak bendaranya, hak-hak sayyidnya. Ya man, hai wong, ya orang la ya'malu, yang tidak mengamalkan bi ilmi, dengan ilmunya. Man alaika laknatullah, alaika itu terhadapmu, kepadamu, laknatullah utawi laknate Allah melaknat. Fa idza mata, kemudian ketika mati sapa man tadi, yang tidak mengamalkan ilmunya, man la ya'malu bi ilmihi, nazallahu ruhahu, maka Allah akan mencabut ruhnya, ala ghairi syahadati, yaitu mati dalam keadaan tidak mati syahadah, artinya tidak dalam mati dalam Islam, di luar Islam. Wa yahrumul mautu alal iman, dan haram meninggal dalam keadaan iman. Nauzubillah min dzalik. Jadi artinya ketika kita belum bisa mengamalkan ilmunya, kita harus mengakui bahwa kita itu lemah, belum bisa mengamalkan ilmunya. Karena jangan karena kita belum bisa mengamalkan ilmunya terus ada ucapan-ucapan yang seolah-olah kayak nggak tunduk, kayak tidak tunduk dengan hukum Allah. Seperti halnya dosa itu dalam kitab ini juga nanti, kalau tidak salah di Nasoil Ibad itu ada dosa, itu ada dua macam. Dosa karena memang dia lemah, dan dosa memang karena dia nantang. Itu artinya melawan dengan hukum Allah. Contohnya seperti halnya kasus dulu Abul Bashar, yaitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu melakukan kesalahan yang sebenarnya kalau untuk tingkatan orang awam itu kesalahan itu udah lumrah, bisa maklumilah. Tapi untuk orang-orang yang abror, orang-orang yang kelas Nabi itu tidak boleh. Tapi dari segi dosanya Nabi Adam atau membuat kesalahannya Nabi Adam ini dalam rangka karena ketidakberdayaannya Nabi Adam, maka berbeda dengan dosa yang dilakukan oleh setan. Setan berdosa, tetapi dia memang karena melawan daripada kepada Allah, melawan. Maka sebenarnya setan itu juga mau tobat, tapi tidak bisa ditolerir.
Nah, ini karena apa? Karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu karena lemahnya Nabi Adam. Tidak karena ya menantang ya. Demikian pun syariatnya. Kita kalau misalkan kita memang kalau belum kita akui kita lemah ya, belum bisa mengamalkan. Nah, bukan berarti itu kan orang-orang ini tidak. Kita kembalikan kepada diri kita. Lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mana tadi? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang zaro yaitu mengunjungi aliman pada orang yang alim, faka'annama zaroni, maka sesungguhnya seolah-olah dia sudah ziarah atau berkunjung kepadaku, kata Nabi. Waman sofaha aliman, barang siapa yang bermusafahah, bersalaman aliman kepada orang alim, faka'annama sofahani, seolah-olah dia sudah bersalaman kepadaku. Kenapa? Karena lebih-lebih kalau hadis ya. Hadis itu kan ada yang musalsal bil musafahah. Nah, tentunya ini yang mempunyai sanad ini sampai Rasulullah itu para ulama. Ya, sanad. Ketika pengambilan sanad atau penerimaan sanad itu tergantung daripada guru-gurunya beliau. Karena ketika beliau ngambilnya mungkin ya di musafahah bil musalsal bil musafahah ya musafahah. Ada yang musalsal bisukil ma ya dengan cara minum air ya. Ya berarti musalsalnya sambung pada gurunya sampai Rasulullah dengan meminum air. Ini sama ini. Bahkan nama sofahani. Jadi seolah-olah engkau ya, maka para ulama dulu ada yang ya, kelasnya tabiin itu yang belum sempat lihat Nabi itu sama sahabat itu kepada sahabat dia ya begitu ininya ya, misalkan engkau yang pernah mata engkau yang pernah melihat Rasulullah ya, jadi pengin itu ya mencium ya, misalkan engkau pernah salaman dengan Rasulullah, sekarang saya pingin salaman kepada tabiin pada sahabat ya, tabiin kepada tabiin seperti itu karena kepingin nyambung ya. Karena masa hidupnya itu tidak sama, tidak bareng itu. Maka langkahnya adalah seperti itu biar musalsal, biar sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bedanya ngaji kayak gitu ya. Kalau virtual nanti musalsalnya bil apa ini? Bil ru'ya ya, dengan melihat. Ya, musalsalnya. Musalsal bil ru'ya. Ya. Sofahani. Jadi barang siapa yang bermusafahah salaman dengan alim seolah-olah dia musafahah denganku. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim faka'annama jalasani fid dunya, seolah-olah dia sudah duduk denganku di dalam dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang pernah duduk bersamaku di dalam dunia ya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka aku akan mendudukkannya ma'i bersertaku yaumal qiyamah di dalam hari kiamat. Wan Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zarani aliman, barang siapa yang ziarah atau berkunjung pada orang alim, faqad zarani, maka sungguh dia telah ziarah kepadaku. Wa man zarani, barang siapa yang ziarah kepadaku ya, wajabat lahu syafaati, maka berhak kepadanya itu syafaatku. Nah, ini yang menjadi motivasi di antara umat muslim ya,
umat muslim selain haji umroh itu adalah ziarah ke makam Rasulullah ya. Ya mungkin di sini di Indonesia sudah ziarah pada para alim ya, para wali songo, para aulia ya. Ya, lebih mungkin supaya mantap lagi yaitu ziarah pada makam Rasul. Karena apa? Barang siapa yang pernah ziarah ke makam Rasul ini berhak mendapatkan syafaat. Nah, ketika dia sudah mendapat syafaat ya, bisa kemungkinan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Nah, ini diberikan satu SK lah ya, SK syafaat ya, boleh mensyafaati keluarga-keluarganya dan orang-orang yang dicintainya. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani aja di dalam manaqibnya itu kana muriduhu wa muhibbuhu ya. Ya, seperti itu ya. Ala ya'isu illa ala tamamin nikmah wa ridwan. Ya kan? Ya, wal mauti illa ala subutil iman wal Islam. Itu makanya apalagi kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya bisa mensyafaati para muhibbinnya ya, para muriduhu ya, muridnya. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin, dan ada setiap langkahnya adalah pahalanya orang yang mati syahid. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara aliman, barang siapa yang ziarah kepada orang alim ai fi qabrihi ya. Ini lebih jelas lagi nih. Ai artinya ditakwil, ditakrir oleh musannaf, yaitu ai fi qabrihi, yaitu di dalam kuburnya, summa qara'ah. Ya, orang alim ini sudah meninggal maksudnya. Fi qabrihi, di dalam kuburnya, summa qara'ah, kemudian membaca indahu, di dalam kuburnya. Baca apa? Ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitab Allah. Maka Allah akan memberikan biadati khotawatihi, dengan hitungan langkah-langkahnya, kusuron, yaitu memberikan di dalam satu istana, memberikan istana fil jannati, di dalam surga. Wa kana lahu bi kulli harfin, dan ada bagi man tadi, orang yang membaca tadi, bikuli harfin, dalam setiap huruf, qorahu, yang telah membaca ya, qorahu kang maca sapa man ing huruf, ala qabrihi, ing atase kubure alim ya, baca apa, wa kana lahu ya, fa'ilnya kana adalah apa, qasrun, yaitu gedung atau istana, fil jannati, di dalam surga, min zahabin ya, min zahabin, dari emas ya, surga dari emas. Kalau inul itu rumahnya ya, yang dari emas ya, apa tiangnya ya, tiang rumahnya itu dari lapisan dari emas ya. Nah ini kada, dan seperti ini ya, kada ini seperti ini tadi itu fi riyadus sholihin, ada keterangan dalam kitab Riyadus Sholihin. Nah ini jadi ini menjadikan motivasi kita. Walhasil kesimpulan terakhir adalah ya, dalam keutamaan ilmu dan ulama ini, satu sisi ya, kita dimotivasi untuk menjadi orang yang cerdas ya, orang yang pintar, dan satu sisi kita juga harus mengamalkan apa ilmu yang sudah kita dapat ya. Disitulah kita harus menjadi orang yang tawasud ya, harus tengah. Maka untuk menjadi orang yang tawasud itu memang harus cerdas ya, tidak hanya tahu doang ya. Karena bisa memposisikan antara ini ya, laknat ya, dan ini adalah antara tarhib dan tarhib gitu. Jadi ada di tengah-tengah. Artinya tidak terlalu meremehkan ya, atau iya, dan tidak terlalu takut. Kalau terlalu santai, artinya tidak terlalu santai juga tidak terlalu takut.
takut banget. Antara roja dan khauf ya. Yang roja yang karena mengharap-harap rahmat Allah, gampang ya. Masuk surga itu gampang ya. Begini-begini ya. Tapi bagi yang khauf ya, takut ya, wah ini sedikit-sedikit ini nggak boleh misalkan ini tidak ada zaman Rasul gitu, boleh ini saking takutnya gitu. Maka yang paling cerdas paling ini adalah di tengah-tengah ya. Memang ada sesuatu yang tidak boleh diada-adain memang kalau memang itu berkenaan dengan prinsip ya, ada intisari daripada syariat tersebut ya. Kalau dalam rangka untuk menunjang daripada syariat ya, atau bumbu-bumbunya ya ibaratnya itu ya, itu mendukung supaya syariat semakin dijalankan oleh ya, umat ya. Demikian mutolaah kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat, jadikan ilmu kita barokah. Amin. Dan bisa bermanfaat. Amin. Wabil khusus untuk diri kita pribadi. Amin. Dan umumnya untuk para masyarakat luas. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Inilah keterbatasan ilmu saya. Sampai di sini insyaallah kita akan masuk pada bab yang kedua, adalah keutamaan zikir la ilaha illallah. Semoga kita diberikan umur yang panjang ya, diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali dalam satu majelis yang sangat penuh dengan barokah. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.